Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regina Salsabila Asari dengan NPM 2130517. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan, komitmen, dan kontingensi. Selanjutnya ada komitmen. Pengertian dari komitmen ini suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dapat dipenuhi. Lalu ada jenis-jenis komitmen. Jenis-jenis komitmen ini terdiri dari dua, yaitu komitmen tagihan. Komitmen tagihan tersebut komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Selanjutnya ada komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban ini komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Pencatatan komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi di neraca maupun pendapatan dan biaya. Oleh sebab itu, transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos-pos neraca. Tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administratif. Pos administratif komitmen ini pada tanggal jatuhnya waktu akan merubah neraca dan pos pendapatan dan biaya. Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKAPI mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry karena pada tanggal laporan keuangan harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. Ada transaksi-transaksi yang termasuk komitmen, yaitu fasilitas pinjaman yang diterima. Fasilitas pinjaman yang diterima tersebut merupakan fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh bank dari bank lain dan atau pihak lain belum dipergunakan pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Sedangkan fasilitas kredit yang diberikan, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan disajikan sebesar komitmen yang belum ditarik. Kemudian ada kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo. Kewajiban bank ini untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian seperti transaksi dalam valuta asing. Kemudian ada letter of credit yang tidak dapat dibatalkan. Letter of credit ini berdokumen yang dibuka dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Kemudian ada akseptasi wesel impor atau atas dasar letter of credit berjangka. Ini tuh komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait yang diberikan dalam bentuk penandatanganan terhadap wesel-wesel import yang ditarik atas dasar letter of credit berjangka yang diterbitkan bank. Selanjutnya ada transaksi valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi falas tunai. Dan terakhir yaitu transaksi berjangka valuta asing yang masih berjalan. Tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi berjangka falas dicatat dan disajikan sebesar tagihan atau kewajiban bank. Saldo tagihan atau kewajiban berjangka dalam falas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah tanggal laporan. Selanjutnya ada laporan komitmen. Laporan komitmen ini yaitu laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Laporan komitmen dibuat setiap tanggal bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Melalui laporan ini dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Selanjutnya ada kontingensi. Kontingensi ini suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Kemudian ada penyajian dalam laporan keuangan kontingensi. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan.
tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Penyajian laporan komitmen dan kontingensi disusun berdasarkan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi keuangan dan hasil usaha bank. Dan terakhir yaitu ada 3 kontingensi kewajiban, yaitu 1 garansi yang diberikan. Garansi yang diberikan ini, bank garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan prestasi atau cedera janji, nilai yang disajikan sebesar jumlah rupiah garansi yang diberikan oleh bank. Kemudian ada surat kredit berdokumen dalam negeri yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri, yaitu surat kredit berdokumen dalam negeri yang bisa disingkat dengan SKBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Untuk itu, SKBDN jenis ini akan dicatat dalam rekening administratif kelompok kontingensi kewajiban ketika SKBDN tersebut diterbitkan. Dan terakhir, ada penjualan opsi valuta asing. Opsi jual adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.